Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video kali ini kita bakal kembali ngelanjutin playlist network fundamental. Dan di video kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai network device atau perangkat yang digunakan dalam membangun jaringan komputer. Contoh jaringan sederhana yang umumnya kita temukan di kampus ya, di perkantoran, di instansi-instansi yang kecil, skala kecil itu contohnya begini. Contoh jaringan sederhananya begini ya. Misal kita punya koneksi internet di sini, bisa dari ISP, katakanlah dari ISP. Kemudian koneksi internet ini kita masukkan, dia masuk ke router kita. Kemudian router kita akan menyebarkan jaringan, meneruskan jaringan ke switch. Perangkatnya berjenis switch. Switch kemudian menyebarkan jaringan. Ada yang koneksinya ke server, ada juga ke access point indoor, ada juga yang langsung ke in-device, laptop begitu ya. Nah, router wireless ini, access point ini, kemudian dia memancarkan WiFi yang kemudian connect ke klien yang menggunakan WiFi. Ini contoh jaringan sederhana. Nah, dari sini terlihat ternyata dalam membangun jaringan sederhana begini pun itu sudah membutuhkan beberapa jenis perangkat. Ada router, access point ya, access point indoor, switch dan server. Contohnya. Nah, masing-masing perangkat itu nanti itu dia punya fungsinya masing-masing. Punya kegunaannya masing-masing. Punya peran masing-masing dalam operasionalnya jaringan komputer. Nah, pada masing-masing perangkat itu nanti itu akan diberikan konfigurasi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan fiturnya, sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan kebutuhan kita juga. Contoh, misal di perangkat router nanti kita atur manajemen bandwidth-nya. Bagaimana bandwidth yang kita dapatkan dari ISP kemudian bisa dibagikan ke klien secara masuk akal supaya tidak ada yang boros pemakaian sehingga memonopoli bandwidth. Maka kita butuhkan manajemen bandwidth. Kemudian kita perlu NAT nanti supaya klien bisa internetan. Kita perlu firewall, VPN atau tunnel, dan juga routing. Itu di sisi router nanti kita konfigurasi. Kemudian juga barangkali kita perlu DHCP server, DNS server. Kemudian access point juga begitu. Nah, masing-masing konfigurasi ini akan kita bahas pada playlist yang lainnya nanti. Yang sekarang di network fundamental ini kita membahas perangkat jaringannya dulu. Nah, perangkat jaringan itu kita bagi dulu ya, bagi dua dulu. Ada jenisnya, ada produsennya atau mereknya. Jenisnya itu ada router, ada yang berjenis switch, ada yang berjenis hub, ada yang berjenis router indoor atau access point indoor maupun outdoor. Nah, masing-masing jenis ini dia nanti terdiri dari berbagai macam merek atau produsen. Misal router, ada yang dari Mikrotik, keluaran Mikrotik, ada yang keluaran Cisco, ada yang keluaran Juniper, ada yang keluaran TP-Link. Tapi pada dasarnya yang namanya router tetap fungsi dasarnya sama, yaitu untuk routing, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Mau dia Mikrotik mereknya, mau Cisco, mau apapun itu, router fungsi dasarnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan pertama, cara konfigurasinya, sintaks konfigurasinya, komen konfigurasinya, itu berbeda. Misal, di Mikrotik menambahkan IP address menggunakan perintah IP address add address misalnya. Sementara di Cisco, router Cisco menggunakan perintah IP address. Langsung saja addressnya berapa. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, itu diantara perbedaannya. Beda berikutnya apa? Kemampuannya. Bisa jadi RAM-nya dan juga sebagainya. Sesuai dengan target pasarnya masing-masing. Kadang ada perangkat yang target pasarnya ya skala kecil, tapi kemampuannya sudah cukup ya, fiturnya sudah cukup. Cuman di skala kecil, maka RAM-nya mungkin agak kecil. Atau yang lainnya mungkin agak minim. Ada produsen yang target pasarnya itu ya memang industri besar, kayak ISP dan sebagainya begitu. Maka tentu dia punya fitur yang berbeda dengan yang target pasarnya beda nanti tadi ya. Nah, jadi itu intinya dulu. Yang pertama bahwa dia terdiri dari berbagai jenis. Masing-masing jenis ini dia punya atau terdiri dari berbagai macam merek produsennya. Nah, contoh yang ada di sini ya, contohnya ini Mikrotik. Ini router dari merek Mikrotik. Router board ya. Ini contohnya. Kemudian nanti juga ada router yang dari Cisco, dari Juniper, dari TP-Link. Ini contohnya. Kemudian access point outdoor. Ini contohnya. Ini access point outdoor. Ini untuk didesain untuk di luar ruangan.
Ini yang dari TP-Link, sementara ini yang dari Makrotik. Ini juga akses point outdoor. Jadi dia sama ya. Dasarnya dia sama, cuma bedanya ya fiturnya beda. Ya, kayak Makrotik ini fiturnya lebih banyak. Kemudian wirelessnya ada yang outdoor, ada juga yang indoor. Ini indoor. Kalau indoor berarti dipasang di dalam ruangan. Ini untuk penggunaan di dalam ruangan. Sementara yang outdoor tadi untuk di luar ruangan. Jangan salah pasang juga. Karena ini didesain buat outdoor, otomatis kemampuannya, daya tahannya terhadap cuaca, dan sebagainya macamnya tentu lebih akan berbeda dengan yang indoor. Oke. Ini contohnya. Dia terdiri dari berbagai macam merek ya. Ada Makrotik ini. Ini dari Makrotik. Ini dari TP-Link. Nah, router juga begitu nanti. Ini dari Makrotik routernya. Nanti bisa jadi ada dari Cisco juga. Ada dari Juniper juga. Ada juga dari TP-Link. Masih banyak lagi merek yang lainnya. Ada Huawei, ada apa lagi. Banyak nanti itu. Tapi secara dasar kita pahami dulu bahwa ini jenisnya, kemudian ada mereknya. Begitu ya. Analoginya gimana? Analoginya seperti ini. Kendaraan. Ada yang berjenis sepeda motor, ada yang berjenis mobil. Ya, ini jenisnya. Sepeda motor ini pun juga terdiri dari berbagai macam produsen. Ya, merek. Ada dari Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, dan seterusnya. Banyak juga. Tapi secara dasarnya sama. Yang namanya sepeda motor ya sepeda motor. Mau dia Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha atau apapun itu. Ya, penggunaannya sama konsepnya. Bedanya apa? Antar produsen antar merek tadi. Bedanya ya fiturnya, kemampuannya, kecepatannya, mungkin hematnya dan seterusnya. Nah, itu analoginya. Mobil juga begitu. Jadi jangan sampai salah nanti ya. Kita kembali yang tadi, jangan sampai salah. Nanti ada yang bilang, oh di jaringan kita pasang router aja ya misalnya. Oh jangan, pakai Makrotik aja fiturnya lebih banyak. Padahal router itu jenis, Makrotik itu mereknya, ya produsen pembuatnya. Tuh, itu yang harus kita pahami. Supaya nggak salah, supaya nggak bingung juga. Yang namanya router itu jenisnya, mereknya banyak macamnya gitu. Ini contoh yang luar ruangan. Ini nanti bisa kita ganti nih. Bisa kita copot ininya, antenanya. Nih, ya. Bisa kita ganti dengan yang lebih powerful misalnya. Misal yang ini, oh, ini lumayan berat nih. Nah, ini dia. Ini bisa kita pasangin nanti sini. Gitu. Iya, berat guys. Nah, oke, saya kira itu untuk video kali ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan di komen di bawah. Atau mau hubungi pribadi juga boleh di IG ataupun di Facebook ya. Di email juga boleh. Oke, itu dulu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.